dakwah itu yang paling berat itu apa? Bagaimana menjaga niat supaya terjaga hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada ustadz kok tiba-tiba pengen libur, antum harus paham. Mungkin ustadznya lagi susah jaga niatnya. Karena dakwah itu tidak segampang yang terlihat. Ada kesulitan menjaga niat. Ada proses yang berat bagaimana apa yang dari hati sampai ke hati. Ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah, tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Ustadz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini, Ustadz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan-urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yaridu ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, kok dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Makanya kalau kita tobat tuh jangan hanya tobat dari khamar. Kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita pernah bentak orang tua. Jangan itu saja. Tapi salah satu tobat kita adalah, ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Dan itulah yang pertama. Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu semuanya ditakar untuk dunia. Dan itu tidak betul. Ustadz, mungkin nanti ada yang bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya saya jawab duluan. Ustadz, kalau saya meminta dunia emang enggak boleh? Kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan, tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha Ustaz. Sholat duha itu sunnah Pak, tapi kalau bagi saya hampir-hampir mewajibkan. Loh kok gitu Pak? Iya, karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Bingung saya. Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat 2 rakaat. Makanya saya agak kurang sependapat. Kalau ada orang sholat duha yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari 4 arah mata angin. Masya Allah. Bingung saya. Muter aja sekalian kalau kayak gitu. Padahal kan duha itu kan karena kita pengen ngasih sedekah sama ruas tulang kita. Makanya habis ini saya tidak ngerti Ustaz. Moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah. Dan doakan para ustadz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya. Dan itu yang pertama. Sampai di sini paham? Yang kedua, jangan langsung mengatakan saya insya Allah nggak kayak gitu. Nah itu penyakitnya orang yang gampang mentazkiyah dirinya sendiri. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia? Yang kedua itu dia memiliki sifat.
Sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang saya baca, dia kayak khimar di waktu siang. Tapi dalam beberapa penjelasan dia kayak asad, kayak singa dia di waktu siang. Wajussah fil lail. Tapi kemudian dia jadi bangkai ketika di tengah malam. Orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya. Kalau siang, dia itu memiliki sifat sebagaimana singa. Singa itu lihat ikhwan, singa itu tajam kalau melihat buruan. Itu kan singa. Maka orang yang jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi, duha, siang, sore, maka dia itu kekuatannya ekstra. Powernya itu luar biasa. Tidak ada mati-matinya. Kalau batu baterai, alkalin dia. Terus dari utara lompat ke selatan, dari selatan lompat ke timur, dari timur lompat dia ke barat, terus diputar-putar itu. Tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai. Dia akhirnya jadi bangkai ketika malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah qiyamul lail. Disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah turun langit ke sepertiga malam. Dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun. Ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah. Tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi hari. Tapi ketika ada satu proyek, satu kesempatan, gemericik harta, kok terlewatkan, penyesalannya terbawa sampai 3 tahun pun tidak hilang-hilang. Jadi kalau ada orang, kalau dia memiliki dua sifat, dia kayak keledai yang suka makan, atau sebagaimana singa yang luar biasa ketika mencari harta, tapi ketika malam itu kemudian dia tepar dan tidak pernah melaksanakan sholat malam untuk beribadah kepada Allah, maka itu salah satu di antara sifat orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Padahal maaf ya ikhwan, kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib. Betul, saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram, enggak. Mencari nafkah itu kewajiban. Tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya. Karena tawakalnya kita, karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja? Nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja. Taqdu himasan wa taruhu bitonan. Nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung. Pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang di waktu sore dalam kondisi penuh. Berarti takaran kita kalau kita bekerja frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore. Kira-kira berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Pulang, mempersiapkan dia dan bercengkrama dengan istrinya dan keluarganya bersama-sama, kemudian dia itu mempersiapkan malamnya. Kalau sekarang enggak. Banyak orang yang selalu mengatakan saya mencari nafkah, berangkatnya sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Mana ada burung pulang tengah malam? Itu namanya burung hantu. Tapi orang itu ketika akhirnya tidak sadar, akhirnya apa? Semacam itu. Dan dia itu selalu membela diri ketika dia selalu mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari cara dia mencari nafkah. Maaf ikhwan, semua itu ada takarannya. Antum kalau semangat sholat maghrib, lalu antum tambahi dari 3 menjadi 5, walaupun khusyuk, tidak akan diterima dan tidak akan dicatat malaikat raqib. Kenapa ini mati ini? Mari kita akhiri kajian kita pada maka kalau nambahi sesuatu pada sesuatu yang tidak ada takarannya itu tidak boleh. Kalau sholat kita aja tidak boleh berlebihan, apalagi urusan ketika mencari nafkah. Akhirnya orang atas nama mencari nafkah habis waktunya untuk mencari duit. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Malam tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Takaran waktunya rusak karena dia tidak menyesuaikan dengan takaran waktu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka akhirnya kalau ada orang
dalam kondisi ketika dia mencari penghasilan atas nama nafkah untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya, tapi dalam kondisi takarainya melebihi batasan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, hati-hati. Semacam ini berpotensi akhirnya tersetrum untuk mendapatkan cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Mungkin dapat dunia, tapi akhirnya diluputkan dari rezeki. Ini dari pagi nih saya ngomong antara dunia dan rezeki itu beda. Ini dari pagi sejak saya di Jogja. Saya ulang lagi di sini. Antum paham gak ikhwan? Bedakan antara dunia dengan rezeki. Orang kalau sudah membabi buta untuk mencari dunia, maka Allah ngasih kepada dia dunia. Tapi Allah menahan dia untuk tidak mendapatkan rezeki. Karena beda antara dunia dengan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret. Dari nominal-nominal yang kita pengen peroleh itu dunia. Itu dunia. Tapi kalau rezeki cakupannya lebih luas daripada dunia. Karena rezeki itu tidak terbatas hanya angka deret. Allah itu mencela dunia. Tapi Allah itu tidak pernah mencela rezeki. Pernah nggak Allah mencela rezeki? Enggak. Bahkan kalau antum membaca salah satu pada surat At-Tolak, Allah itu mensifati surga itu rezeki. Wa qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah ketika menceritakan orang mukmin yang masuk surga, Allah menutup ayat itu pada surat At-Tolak ayat yang ke-11. Wa qad ahsanallahu ilaihi rizqa. Allah telah memperbaiki urusan rezeki mereka ketika mendapatkan surga. Allah itu tidak pernah mencela rezeki, tapi Allah mencela dunia. Makanya maaf ya, sampai orang ketika dibenamkan di dalam neraka pun Allah masih hinakan dia dengan dunianya yang dulu mereka peroleh. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Mana dunia yang dulu kalian banggakan, yang menjadikan kalian menolak setiap ayat-ayat yang aku sampaikan. Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tapi Rasulullah itu minta rezeki. Pernah nggak kita mendapati Rasulullah minta dunia? Enggak. Tapi Rasulullah itu minta rezeki. Makanya tidak ada dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh kecuali rezeki. Kecuali dzikirnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki. Makanya kalau orang sampai nabrak takaran yang sudah dibuat sama Allah, mungkin dia puas karena mendapatkan apa yang dia mau, terus-terusan dia nyari duit itu. Mungkin menggenggam dunia, tapi dia mungkin tidak menggenggam rezeki. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu Allah kok pada sepertiga malam, karena dia menjadi bangkai di tengah kegelapan malam. Dan kalau orang itu cuma dapat dunia, maaf, sifatnya dunia itu tidak pernah mencukupkan. Makanya kalau mendapatkan rezeki, ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi cukup. Tapi ada orang yang mendapatkan 30 juta tidak cukup kan? Kenapa? Karena 30 juta itu dunia baginya. Ada orang yang cuma gajinya 3 juta tapi cukup karena itu rezeki baginya. 3 juta, istrinya senyum. Masya Allah, rezeki. Ini rezeki. Ini rezeki. Jadi akhirnya istrinya cukup. Ketika gajinya 3 juta, kemudian istrinya dikasih 1,5, dikembalikan 1 jutanya. Ini 1 jutanya tidak usah kebanyakan. Memang berapa? Cukup 500.000 aja, Masya Allah. Istri kayak gini nih yang harus dicari. Maka kemudian cukup anaknya dikasih lontong, sudah nikmat, sudah bersyukur sama orang tuanya. Itu rezeki. Maaf ya, kadang-kadang ada orang 30 juta, istrinya protes. Padahal sudah dikasih nafkah 10-15 juta, dikasih nafkah 20 juta. Anaknya tidak pernah puas dengan barang-barang yang dibelikan sama orang tuanya. Kalau bukan barang branded maka tidak mau pakai perkara itu dan dia malu sama teman-temannya. Akhirnya apa? 30 juta serasa 500.000. Tapi ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi serasa 30 juta. Dan yang membedakan itu cuma satu, kita ini dapat dunia atau rezeki. Makanya kalau kita kok tidak cukup, simple, berarti yang kita genggam dunia. Kalau ada kita ngeliat ada seorang ustadz, orang solih, biasa hidupnya,